Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Dan tentunya setiap hari Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan bulan sabit merah Indonesia Kota Blitar. Dan buat Sobat Asa FM yang mau mengikuti acara di sore hari ini bisa langsung melalui live Facebook Radio Asa FM atau juga melalui frekuensi gelombang radio. Acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, LMI Kota Blitar. Dan tentunya ada madu hitam pahit El Habsyi, madu hitam yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Dan tentunya madu hitam pahit El Habsyi ini bisa didapatkan di Radio Asa FM. Langsung saja ke nomor 0857 07941029. Juga bisa pesan melalui BSM IMAT. Langsung saja ke nomor 0858 06048154. Juga tersedia di Toko Bulastri Cakmat Mama Anggun di Ringinanom Sumberjati Kademangan. Ada juga di kios Bang Nana, Jalan Mahakam Timur Lampu Bangjo Kidul Dalan. Di Bintang Laundry Mas Janu, Jalan WR Supratman Barat, Gang Depan Kantor Dispenda Kabupaten Blitar. Juga ada di Toko Mak Gunung, Jalan Nias Barat Timur Doplangan Kereta Api. Dan yang terakhir juga ada di Warungnya Mbak Puji, Jalan Kalasan Barat nomor 64 Bendogeret. Buat Sobat Asa FM yang mau mengkonsumsi madu hitam bisa langsung datang ke outlet-outlet tersebut. Dan di Studio 1 Radio Asa FM sudah hadir narasumber kita yang hari ini adalah perdana gabung di Radio Asa FM. Kita sapa dulu ya Sobat Asa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ya Sobat Asa FM ya. Ini pendatang baru, sebenarnya sudah lama sih. Saya sudah lama ngincer ini. Ngincer untuk saya undang ke Radio Asa FM, tapi alhamdulillah baru bisa terlaksana hari ini. Dan tentunya Sobat Asa FM pasti belum kenal ini, banyak yang belum kenal ini. Nah, sebelum acaranya kita mulai, kita kenalan dulu. Wah, ini namanya siapa? Wah, ini masih single apa sudah laku? Oke, monggo diperkenalkan dulu. Iya, selamat sore. Nama saya Sodik Nur Rahman. Kalau nama panggilan biasa dipanggil Sodik, Mbak Ayu. Oh, ngaten. Iya. Terus setiap hari bekerja di UPT Puskesmas Majam sebagai perawat. Oke. Kebetulan diamanai oleh Puskesmas untuk memegang program kesehatan jiwa dan nafsa. Oh. Jadi itu. Terus sesuai dengan tema kita ya hari ini. Iya, sesuai. Ini 2 minggu yang lalu ini ya Mas Sodik ya. Iya. 2 minggu yang lalu kita juga sempat mengundang narasumber itu kemarin juga terkait dengan masalah kejiwaan. Wah, ini berarti kayaknya sekarang nyambung ya. Nyambung. Nyambung ya. Pak Ulum ya. Iya, dengan Pak Ulum. Dan sekarang kalau kemarin Pak Ulum dari istilahnya dari materinya ya. Iya. Nah, ini langsung praktisinya. Langsung prakteknya ya ini. Langsung prakteknya di Puskesmas ya Mas Sodik ya. Iya. Iya, itu tadi ya Sobat SFM Mas Sodik. Nah, ini Mas Sodik ini masih single, sudah berkeluarga atau bagaimana ini? Kebetulan istri masih satu. Mbak. Wah ini, wah berarti nggak jadi ya, Sobat SFM ya. Ternyata Mas Sodik sudah berkeluarga. Wah ini
yang tadi pertama ini kayaknya masih tadi apa sudah berkeluarga. Oke, itu tadi ya perkenalan singkat dari Mas Sodik, seorang perawat di UPTD Puskesmas Bajem Kabupaten Blitar. Dan sore hari ini tema kita adalah penanganan orang dengan gangguan jiwa. Kenapa ya harus diangkat di sini? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Sodik. Oke, Sobat ASFM yang sudah siap bergabung bisa mantengin langsung di live Facebook Radio ASFM. Yang belum punya paketan bisa itu radionya di-on-kan, langsung saja dengarkan melalui frekuensi gelombang radio juga bisa. Insya Allah nanti kita sampai dengan jam 4 sore bersama dengan Mas Sodik Nurrohman. Oke, langsung saja Mas Sodik kita mulai materinya di sore hari. Monggo Mas Sodik. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore para pendengar semuanya. Di sini saya akan mengangkat tema tentang penanganan pasien dengan gangguan jiwa. Jadi, kesehatan jiwa itu apa sih? Ya, benar, itu dulu ya Mbak ya. Iya, benar sekali karena kita nggak tahu apa sih, kenapa sih yang diangkat ini? Iya. Pasti belum tahu ini apa tentang apa ini. Kalau secara definisi, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Secara definisi seperti itu. Kemudian yang terkait itu dengan orang dengan gangguan jiwa ya Mbak. Apa sih definisinya? Orang dengan gangguan jiwa adalah atau disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaannya. Jadi tidak hanya pikiran, perilaku, tapi moodnya atau perasaannya terganggu itu sudah dikatakan gangguan jiwa. Ya. Kemudian dan perasaan yang termanifestasi dalam sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna. Serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai seorang manusia. Terus kemudian definisi di atas kita selanjutnya macam-macam ya. Jadi macam-macam orang dengan gangguan itu sebetulnya kalau secara medis itu bermacam-macam. Ada yang sedang, ada yang ringan, kemudian ada yang kondisi berat. Kalau bisa dikatakan sedang itu yang terganggu moodnya atau kondisi keinginannya gitu, mudah marah itu sebetulnya udah termasuk yang kondisi ringan. Gampang emosi. Gampang emosi ya seperti itu. Kemudian kalau yang sedang itu cenderung ke arah gangguan mental emosionalnya dan keadaan depresi. Jadi depresi, kemudian gangguan mental emosionalnya terganggu itu termasuk dalam golongan yang sedang. Kemudian yang berat lebih banyak lagi sebetulnya macamnya, tapi mungkin tidak bisa dibahas semuanya. Tapi yang salah satu contohnya aja adalah schizofren. Mungkin banyak yang tahu itu schizofren, kemudian gangguan waham. Dan schizofren sendiri sebetulnya terdiri dari golongan-golongan juga. Jadi menurun gitu, ada yang ringan, sedang, berat seperti itu. Masih ada klasifikasinya. Iya, ada klasifikasinya. Jadi kompleks sekali sebetulnya orang. Kita melihat orang gangguan jiwa itu kayak misalkan di jalan itu. Oh ya ini orang gila seperti itu. Padahal macamnya itu banyak sekali. Dengan diagnosis yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi kalau di FKTP itu cenderung ke diagnosisnya. Jadi sekilas seperti itu ya tentang klasifikasi dari ODGJ sendiri. ODGJ sendiri juga menyerang banyak umur Mbak Ayu. Jadi bisa anak-anak bahkan. Kemudian anak-anak juga bisa ya? Iya bisa. Kemudian remaja. Memang yang paling banyak adalah dewasa. Jadi persentasenya lebih banyak yang dewasa. Kemudian lansia juga bisa. Jadi dan anak-anak sendiri juga yang anak kecil, anak usia sekolah gitu juga bisa sebetulnya. Dan kalau yang di tempat kami di Puskesmas Bajem sendiri itu ada juga yang remaja usia sekolah itu ada beberapa yang juga sudah terkena gangguan jiwa, bahkan tergolong gangguan jiwa yang berat.
Iya. Nah, yang seperti itu biasanya karena apa kalau pada anak-anak itu? Kalau untuk anak-anak sebetulnya bermacam-macam, Mbak. Mm-mm. Jadi penyebabnya kalau yang anak usia sekolah itu biasanya adalah perundungan, jadi bullying gitu Oh ya. ya, Seperti kita ya memang marak ya ya sekarang ya. marah sebetulnya Mm-mm. kalau bullying itu sebetulnya ya bisa menjadikan seseorang anak menjadi depresi Gangguan dan jiwa. gangguan jiwa seperti itu. Mm-mm. Kemudian terpapar gadget yang terlalu lama. Jadi Oh. bisa mempengaruhi psikologisnya juga. Mm-mm. Kemudian yang mungkin agak berat lagi karena nafsa, Ya, penyalahgunaan pengaruh nafsa, obat-obatan pengaruh ya. obat-obatan, Mm. kemudian pornografi. Karena usia remaja itu kan usia yang gimana ya, anak itu cenderung mencari jati diri. Oh Jadi ya, mm-mm. keinginan tahuannya tinggi. Jadi Ya, apalagi sekarang difasilitasi dengan kemudahan untuk iya memakai. akses internet. Jadi Iya, jadi benar, jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Ini warning juga bagi orang tua Betul, juga betul. agar mengawasi anaknya ketika menggunakan gadget. Karena ini gadget ini seperti dua mata pisau, Mbak Ayu. Iya. Jadi kalau digunakan secara baik ya berfungsi baik, tapi Baik. kalau digunakan untuk kegiatan yang tidak baik juga Iya, menimbulkan efek efeknya yang ya, benar-benar. negatif. Oke. Kemudian anak-anak korban dari konflik orang tua itu Oh, juga bisa bisa ya? juga. Mm-mm. Terus kemudian trauma psikis, Mm. ada juga yang pengaruh sekolah. Jadi tertekan karena mungkin sekolah, karena mungkin Tuntutannya tinggi. tuntutannya tinggi, Mm-mm. itu ada juga yang terpengaruh. Oh, mm-mm. Kemudian masalah sosial ekonomi dan ya yang paling bisa mempengaruhi sih sebetulnya herediter atau keturunan semuanya. Jadi semua orang dengan gangguan jiwa itu baik yang usia anak atau remaja atau dewasa itu faktor keturunan sangat mempengaruhi. Oh, utamanya faktor keturunan Iya. genetik ya. Genetik itu yang tadi untuk anak usia sekolah yang remaja. Mm-mm. Kemudian ya secara itu Mbak, untuk yang remaja selanjutnya mungkin ya bisa juga remaja usia 18 tahun ke bawah itu udah masih termasuk remaja ya. Mm-mm. Kemudian bisa kalau remaja itu bisa karena penyalahgunaan nafsa juga bisa. Kemudian bullying tadi, kemudian Tetap bisa pengaruh ya. media dan mungkin masalah hubungan seksual yang karena usia seperti itu Sekarang, keinginan tahunan untuk tentang seksualitas itu sangat tinggi. Iya, Jadi betul. itu juga bisa menyebabkan. Menyebabkan ya. Iya. Apalagi kalau usia segitu coba-coba ya. Iya, pengen coba-coba nyoba. pengen seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sekarang kita alami itu gadget. Nah, kalau gadget itu kan memang apalagi kemarin kita 2 tahun selama pandemi ya, Iya, anak-anak usia sekolah itu kan daring. Dan ternyata penggunaannya kalau secara terus-menerus tanpa tanpa ada dari orang tua, iya. itu ternyata bisa menyebabkan nih gangguan jiwa juga ya. Bisa. Oh. Ada yang bahkan usia dewasa, bukan remaja. Jadi ini jadi cerita saya. Oh iya. Nggak apa-apa ya. Oke. Jadi saya punya di salah satu pasien kami di tempat kami itu memang ada faktor herediter atau keturunannya, tetapi pemicunya adalah karena penggunaan gadget tadi yang terlalu lama. Jadi beliaunya ini online, Mbak. Jadi sering membeli barang secara online. Oh, belanja online. Iya, akhirnya dia kalau mau beli itu keinginannya kan tinggi. Kalau kan dengan kemudahan itu akhirnya pengen beli. Terus Iya, terus gitu. menerus, tetapi mohon maaf penghasilannya Tidak akhirnya sesuai. tidak sesuai. Nah, jadi itu menjadi salah satu pemicu, bisa juga menjadi pemicu. Oh, akhirnya. Akhirnya iya. Oh, iya. Nah, kalau yang seperti itu, gejala yang muncul apa itu? Gejala yang muncul adalah kalau rata-rata hampir sama sebetulnya. Jadi yang pertama tidak bisa tidur biasanya. Tidak bisa tidur, kemudian ini kalau yang tipe berat Mbak ya, kalau yang beliaunya ini kan termasuk udah kondisi schizophrenia yang berat. Jadi tidak bisa tidur di malam hari, kemudian ada suara bisikan-bisikan. Kemudian ada membayangkan beli gitu, kayak tangannya itu dia kayak gerak sendiri. Kemudian kalau dia melihat gadget itu cenderung
kambuh. Bawaannya pengen beli. Bawaannya pengen ya itu kalau akhirnya sama keluarganya itu tidak dikasih gadget. Jadi dan sembuh, maksudnya terkontrol gitu. Kalau dia memegang gadget, dia jadi kambuh lagi. Seperti itu. Jadi harus dihindari dari. Harus dihindari ya. Kalau yang orang tertentu, tapi tiap-tiap orang tertentu berbeda-beda ya. Jadi kebetulan orang tersebut pemicunya adalah gadget. Jadi ketika gadgetnya tidak dikasihkan atau tidak bermain gadget, beliaunya lebih kondusif, lebih terkontrol. Ya. Oh iya. Ternyata seperti itu ya. Jadi kayak game online juga bisa ya? Bisa, apalagi sekarang game online itu anak-anak itu Mbak kayak PUBG, kayak ya itu Mobile Legend itu kan saya kecanduan, memberikan candu gitu loh Mbak. Jadi misalkan pengen main terus ya pengen main terus. Itu kalau misalkan kondisi psikisnya tidak baik, itu bisa saja menjadi tergolong orang dengan gangguan jiwa juga. Tuh. Nah ini saya pernah lihat ya anak-anak itu apalagi sekarang itu di setiap, kalau yang di kota ya, di setiap RT RW itu memang dapat fasilitas dari pemerintah dipasang wifi. Nah, ketika main game online tuh kayak ada percakapan yang ngomong-ngomong sendiri, itu lama-lama berarti bisa ya? Bisa, akhirnya bisa. Ya adalah di tempat lain, bukan di tempat saya kebetulan. Itu yang masih usia remaja juga seperti itu. Jadi akhirnya ngomong sendiri ya? Iya. Merasa dia bermain game Mbak. Jadi ada temennya gitu ya, ada lawannya main padahal dia nggak megang apa-apa gitu. Tapi ya kayak tangannya gini-gini terus bicara sendiri, kayak komunikasi di game itu kan iya seperti itu. Ada yang seperti itu. Terus untuk penggunaan secara baiknya ya, penggunaan gadget itu sendiri itu paling maksimal untuk anak-anak itu kira-kira berapa lama ya Mas? Kalau menurut saya ya 2 atau 3 jam udah cukup Mbak sebetulnya. Dalam sehari ya? Dalam 1 hari iya, karena sebetulnya kalau sekarang dimudahkan juga sih, orang tua itu bisa kayaknya mengontrol penggunaan gadgetnya itu pakai aplikasi bisa Mbak. Dari HP orang tuanya? Dari HP orang tuanya nanti bisa di-on-kan, di-off-kan gitu bisa. Iya. Bisa sebetulnya, kalau misalkan orang tuanya mau itu bisa terkontrol sebetulnya. Berarti memang harus ada dari orang tua itu harus ada penekanan ya, khususnya untuk yang orang tua yang punya anak-anak remaja ini ya Sobat Asa ya. Ini tadi masih di anak dan remaja, belum nanti yang ke dewasa orang tua ya Mas Otek. Iya. Oke. Kalau tanda-tanda untuk yang orang tua itu atau dewasa ya Mbak, dewasa dulu ya. Itu banyak faktor sebetulnya. Bisa juga karena faktor ekonomi, misalkan tidak bekerja. Kemudian konflik dalam rumah tangga suami istri gitu. Ya. Kemudian sama juga sih saya kayak remaja, penyalahgunaan narkoba. Sama ya ternyata. Iya. Itu memang ke semua usia Mbak. Jadi itu bisa. Saya punya salah satu pasien yang memang dia karena kecanduan, bukan kecanduan sih, dicekoin Mbak. Dicekoin oleh temannya untuk mengkonsumsi nafsa, semacam nafsa itu. Kalau mungkin di kita familiar kecubung itu Mbak. Iya, itu ada yang kena itu akhirnya menjadi pemicu terjadinya gangguan jiwa. Asal muasalnya dari situ ya tadi ya? Jadi memang ada yang akhirnya konsumsi nafsa kemudian menjadi gangguan jiwa. Itu ada. Iya. Terus kemudian lanjut ya Mbak ya. Jadi karir di lingkungan tempat kerja juga bisa mempengaruhi, kemudian isolasi sosial dan keluarga, kemudian yang ada juga karena penyakit kronis, jadi tidak sembuh, stres ya tidak sembuh, akhirnya stresornya mikir, terus akhirnya jadi gangguan jiwa juga banyak kalau yang di kondisi dewasa. Jadi ini kayak yang di TV-TV itu yang berita-berita seorang ibu membunuh anaknya dan sebagainya, itu mungkin asal muasalnya mungkin dari situ tadi ya, mungkin ada masalah di rumah. Iya, ada masalah. Jadi asal awalnya mungkin dia orang normal, mungkin karena terus-terusan mengalami masalah di rumah, dia gangguan jiwa, memang berarti karena itu fatal ya. Nah itu fatal, makanya sebetulnya kalau orang dengan gangguan jiwa itu faktor keluarga
dan lingkungan itu sangat-sangat penting. Jadi Oh, kalau sebagai pengontrol sebetulnya mhm keluarga itu. mhm, Jadi kalau misalkan ada keluarganya yang terindikasi, wah ini menarik diri atau mungkin tidak banyak bicara, cenderung mhm, pendiam, itu harus ditanya, harus menutup diri iya ya, menutup heeh, diri, tidak banyak ngobrol, mhm kemudian mhm, mungkin di kamar menyendiri, mhm mhm, tidak sering keluar, iya iya, terus apa kalau malam hari itu ndak bisa tidur, itu mhm, ya harus harus sebagai keluarga harus segera gimana ya, harus bertindak ya, segera bertindak mhm juga mhm, gitu loh. mhm Jadi mhm, seperti itu. Dan lingkungannya juga mempengaruhi juga sih. oke. Oh iya, ini saya jadi inget, beberapa waktu yang lalu kan memang ada kasus, pembunuhan pada anak, yang dilakukan juga ada anak-anak. Apakah itu juga mungkin salah satunya penyebabnya karena itu juga ya? Bisa juga Mbak, Mhm tapi kalau sekarang ini ya, mhm, kalau saya lihat itu kemudahan akses untuk menonton, kemudian kan kalau misalkan kita menonton di YouTube misalkan, heeh heeh, itu kan kita semua umur bisa. heeh, ya, Nah, benar benar dan itu benar. ndak ada Iya sih, kontrolnya juga. Jadi heeh kalau heeh, ya memang ada tulisannya 18 tahun ke atas, iya, tetapi tetap bisa usia bawah pun tetap bisa mengakses, mengaksesnya. bener bener. Jadi Kayak niru akhirnya ya? iya akhirnya Mhm, terinspirasi mhm mungkin dari situ mhm, perilaku kekerasan-kekerasan, mhm mhm, akhirnya dia pengen mempraktekannya. Karena memang kembali coba, lagi usia remaja iya, itu usia yang coba-coba, coba-coba, kemudian pengen, iya, keingintahuannya tinggi heeh gitu. heeh heeh, Seperti itu. oke oke. Nah, kalau, yang sudah terjadi di daerah Puskesmas Jenangan, Iya. untuk penanganannya sendiri dari Puskesmas itu gimana? Soalnya ada dulu di daerah saya itu, apa namanya, pasiennya mengamuk. Nah, itu kan pasti ada tindakan khusus. Nah, kalau yang di Puskesmas Jenangan itu sendiri gimana untuk penata laksanaannya? Oh ya kalau, kita kalau di kami ya, Mhm, terutama di FKTP, itu selalu melibatkan 3 pilar, dari mhm, semua stakeholder kita libatkan. mhm Jadi mhm, ketika ada pasien katakanlah, eee, amuk atau kekambuhan atau berbuat onar, jadi mhm, kita selalu melibatkan 3 pilar, yaitu kita dari kesehatan, mhm. kemudian dari pihak aparatur desa atau dari kecamatan mungkin, kemudian dan dari pihak kepolisian dan TNI. Jadi Oh, ada saya aparatnya ya? iya ada apa, jadi saya secara pribadi saya ketika di wilayah kami Heeh terutama heeh. kalau misalkan ada terjadi kekambuhan Mhm, pasien yang berbuat amuk, mhm itu mhm, selalu kita libatkan stakeholder yang lain. Jadi mhm. karena gini Mbak Ayu, cenderung pasien dengan gangguan jiwa itu cenderung takut kepada aparat. Oh gitu. Iya, jadi kalau kalau kayak kayak seperti kami itu kayak kayak teman. Jadi kalau nggak pernah ada takut-takutnya. Tapi Heeh kalau heeh kita bawa aparat, heeh. kita Oh, bawa Babinsa dan Babin Kamtibmas, mhm, kemudian kita bawa aparatur desa mhm gitu, mhm. mereka cenderung takut. Jadi Oh, mhm. lebih lebih mudah untuk dilakukan Pendekatan, terapi dan mhm, pendekatannya gitu. oke. Nah ini kalau yang sudah mungkin, sudah apa namanya, pengobatan. Nah itu dari puskesmas sendiri itu, door to door atau gimana itu? Kalau kalau kami sebetulnya pengobatan itu kalau di kami ya, jadi Mhm, di setiap tempat bisa berbeda-beda, heeh, tetapi kalau di tempat kami itu, cenderung ke arah pengobatannya pasien itu datang ke puskesmas. mhm, Tetapi untuk kasus-kasus tertentu misalkan pasien tidak bisa, ada yang ngantar atau mungkin, agak kambuh gitu mhm ya mhm. kita pasti datang. Oh, Tapi untuk maintenance-nya mhm, itu setiap 1 minggu sampai 1 bulan sekali mmm, itu rutin berobat ke puskesmas. Jadi, puskesmas. terapi farmakologisnya ya, Mbak, ya, Mhm mhm, terutama mhm. itu berobat ke puskesmas. Jadi agar karena gini, pasien ODGJ itu harus selalu minum obat setiap hari. Oh nggak bisa Jadi putus ya? nggak bisa putus. Mhm mhm. Jadi kalau misalkan beliaunya putus bisa terjadi kekambuhan dan Oh, itu parah kalau lebih bisa parah iya ya, lebih Mbak? parah. Heeh Jadi heeh. nggak kayak penyakit lain, kalau Mhm, misalkan penyakit lain kayak katakanlah TBC mungkin, heeh heeh. itu kita ada target bisa sembuh Harus dalam berapa? jangka waktu kayak 3 Mhm, bulan, 6 bulan, atau mhm mhm, 9 bulan gitu mhm mhm. bisa sembuh. Tetapi kalau ODGJ itu Nggak nggak bisa. bisa, itu bisa sampai seumur hidupnya mengkonsumsi obat. Oh, Ya berarti seperti itu. kalau pasien yang sudah rutin itu, apakah dia bisa istilahnya hidup secara normal atau gimana kalau ODGJ itu? Rata-rata kalau yang mau berobat Mhm dan didukung oleh keluarga, kembali lagi mhm. didukung oleh keluarga Iya karena iya.
banyak juga pasien ODGJ yang berobat tapi tidak memiliki dukungan dari keluarga, akhirnya putus di tengah jalan juga. Dan kalau keluarganya mendukung itu, kita selalu motivasi keluarganya ya Mbak ya. Jadi untuk mendampingi orang dengan gangguan jiwa ini kalau mau berobat, dia bisa terkontrol dan terkondisikan dengan baik. Jadi tidak terjadi kekambuhan, bisa beraktivitas normal selayaknya manusia pada umumnya, bisa paling tidak itu kalau bisa memenuhi kebutuhan pribadi seperti misalnya makan, kemudian mandi, bisa mandiri lah kemudian ya bisa semuanya. mandiri, bisa mencuci baju sendiri. Kalau untuk bekerja, ya ada yang bisa bekerja, tapi rata-rata kebanyakan ya tidak, Pak. Jadi istilahnya tetap ada keterbatasan meskipun Iya, dia bisa hidup normal ya, iya. bisa istilahnya adaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini kalau di apa namanya di puskesmas itu yang pertama apa harus apa bisa ditangani di puskesmas saja atau mungkin ada kasus yang harus dibawa ke mungkin rumah sakit jiwa di Lawang mungkin Oh seperti itu. iya, Itu iya. gimana itu, Mas? Nah, kalau di kami kebetulan dari Dinas Kesehatan itu difasilitasi untuk jadi kita rujukannya itu bertahap Mbak. Jadi yang pertama di FKTP di Puskesmas, Ya. kemudian di situ kan ada dokter umumnya, kemudian ada programmer jiwanya seperti saya ini. Kemudian di tingkat lanjutnya ada rujukan ke pos-pos tertentu. Jadi di Kabupaten Blitar itu ada tiga pos yang untuk rujukan yang selalu didatangi oleh dokter spesialis jiwa. Bisa datang dari Lawang atau yang terakhir ini dari RSUD Belingi, Bu Dr. Fatima. Jadi beliaunya selalu keliling setiap bulan. Jadi kalau di wilayah bagian timur itu di Talun, kemudian yang di Berang Kidul, ya, itu Selatan. bisa di Kademangan. Kalau yang di daerah kami, yang di barat, di daerah Puskesmas Serengat, itu daerah sekitarnya itu bisa merujuk di situ setiap bulan. Jadi kalau pertama pasien kita obati di FKTP tingkat pertama ya di puskesmas itu dulu. kalau misalkan terkondisikan dengan baik, beliaunya sudah bagus kondisinya ya enggak perlu dirujuk kan seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada kesulitan biasanya kalau saya pribadi itu ada pasien baru, selalu kita komunikasikan dengan dokter spesialisnya. Jadi kebetulan dokter spesialisnya enak diajak konsul. Jadi kalau misalkan kita, oh, dokter ini Pak ada pasien baru, kemudian kita didapatkan seperti ini dari data objektifnya dan macam-macamnya, kemudian kita konsultasikan gitu, beliaunya kasih terapi seperti ini gitu. Oh, jadi langsung bisa ya? langsung bisa, jadi nggak harus menunggu 1 bulan untuk ke sana. Kita direct secara pribadi juga bisa. Ya? Jadi untuk dengan kemudahan komunikasi seperti sekarang ini, saya rasa lebih mudah lah untuk konsul seperti itu. Karena kan dulu setahu saya tuh dulu tuh kalau ada pasien dengan gangguan jiwa itu langsung ke Lawang. Nah ternyata sekarang di Blitar sendiri ada ya maksudnya. Ada dokter spesialis jiwanya ada. Jadi kalau misalkan dalam tahap tidak terlalu berat itu bisa diatasi di daerah sini. Nanti kalau misalkan terjadi amuk yang tidak bisa dikontrol, kemudian memerlukan penanganan atau mungkin perawatan yang lebih lanjut, ya kita bisa selalu merujuk ke RSJ Lawang atau bisa juga ke RSJ Menur. Jadi kalau di wilayah Jawa Timur biasanya 2 tempat itu. Oke, ternyata sekarang sudah zamannya ya, sudah iya. Lebih mudah. Kalau dulu waduh saya tuh lihat wah susah memang, karena memang saya juga ada pengalaman tetangga memang. Jadi dulu itu harus berobat ke Lawang, harus ke sana, dan ternyata sekarang sepertinya itu tadi kayaknya sudah nggak pernah bolak-balik ke luar kota, berarti mungkin sudah bisa ditangani di puskesmas tempat ya. Kalau kesehatan jiwa sendiri kan program nasional Mbak ya, jadi oleh pemerintah sebenarnya dipermudah sekarang. Jadi untuk obat-obatan juga kita selalu disuplai lengkap. Jadi di puskesmas itu segala macam baik antipsikotik, antidepresan ataupun anti kejang dan macam-macamnya itu kita selalu sedia. Injeksi pun juga ada yang bermacam-macam. Jadi untuk kasus gangguan jiwa seperti yang tidak terlalu berat itu bisa diatasi di fasilitas tingkat pertama. Itu seperti sekelas dengan kayak penenang gitu ya mungkin? Iya, semacam itu. Semacam itu obat-obat
narkotika Mm-mm. seperti itu ya bisa juga ada yang Nah, beberapa obat yang bisa digunakan. nah, ini kalau kita misalkan menemukan di daerah kita mungkin ya ada pasien gangguan jiwa dia mengamuk. Berarti kita misalkan langsung kita bawa ke Puskesmas puskesmas atau mungkin ke rumah sakit berarti sudah bisa ya? langsung bisa. Jadi kalau kalau di puskesmas itu pasti ada programmer jiwanya. Jadi Hmm, setiap puskesmas pasti di ada ya. Indonesia itu Mm-mm. pasti ada programmer kesehatan jiwa. Jadi Mm-mm. ketika ada pasien amuk misalkan, itu malah ke puskesmas dulu sebetulnya. Kalau enggak Oh, perlu ke rumah sakit kalau mm-mm. karena Sudah ada ya iya berarti. sudah ada di puskesmas penanganan untuk kegawat daruratan bagi pasien dengan gangguan jiwa Mm-mm. sudah lengkap sebetulnya. Oh Jadi ya kalau ya. misalkan ada kondisi amuk Mm-mm. itu bisa dibawa ke puskesmas minta disuntik atau dikasih terapi farmakologi yang lain. Oke. Nah, ini kita sebagai orang awam ya, Ya, bisa melihat seseorang itu ada gangguan jiwa itu gimana itu Mas? Mungkin kalau jenengan mungkin sudah hafal ya. iya. Mungkin kalau kita Kalau ya secara kalau kasat mata lah secara istilahnya. kasat mata ya, sebetulnya kembali lagi ke yang kategori yang ringan, sedang dan berat tadi, Mm-mm. Mbak. Jadi Mm-mm. kalau misalkan sebetulnya kalau yang terkait dengan depresi-depresi itu ada yang termasuk ringan dan sedang ya. Mm-mm. Depresi termasuk sedang itu bisa enggak harus terapi farmakologi sebetulnya. Oh. Jadi kita bisa ke terapi pendampingan atau Mm-mm. mungkin dengan konsultasi ke psikolog itu bisa, Mm-mm. bisa. Karena enggak semua yang depresi itu penyebabnya berat. Jadi kadang karena penyebab yang sebetulnya itu penyebabnya ringan karena Mm-mm. perlu curhat saja kepada orang lain mungkin seperti itu Mm-mm. bisa diatasi. Tetapi kalau untuk yang berat ya harus terapi farmakologi dan yang lain-lainnya Iya, gitu. iya. Oh iya, ini saya pernah ada apa namanya istilahnya, ada contoh kasus nyata ya ini di daerah. Iya, Nah, ini kan apa namanya, dia mungkin mengalami gangguan, mohon maaf ya gangguan apa namanya di suatu sekolah lah mungkin ada iya, pelecehan dan sebagainya. Nah, itu sampai dia mengalami apa namanya fungsi pikirannya menurun. Jadi kayak eh, kayak perkalian, tambah-tambahan itu dia sudah nggak inget. Nah, saya baru tahu kalau dia sudah ke puskesmas. Nah, seperti yang ini sampai dia daya ingatnya menurun, sampai isi apa lupa dengan semua orang, lupa dengan keluarga. Apakah dengan kondisi seperti ini ketika sudah pengobatan bisa kembali normal, Mas? kalau kondisi seperti itu sangat sulit Mbak ya, karena ya Oh, kembali lagi ini adalah penyakit saraf. Jadi yang heeh, terkena adalah saraf otaknya. Jadi heeh, kalau untuk kembali lagi seperti semula saya rasa sulit heeh, karena saya pernah ada satu contoh kasus pelajar heeh. pelajar karena dianya gimana ya Mbak, keberatan apa ya, keberatan Sekolah pelajaran ya, pelajarannya, itu dia ya terkontrol, heeh, dia heeh, sekarang sekolah lagi gitu, heeh. tapi ya tidak bisa kembali seperti 100% ya? semula Heeh, ya, heeh, tapi dia bisa sekolah, heeh, heeh. bisa, tetapi padahal sebelumnya ya anak yang cerdas sebetulnya. Heeh, heeh. Tapi karena Terlalu overload mungkin ya? tertentu Terlalu iya, overload ya? karena kejadian tertentu Heeh, itu membuat dia terkena penyakit kejiwaan heeh, itu dan tidak bisa kembali. Ya memang fungsinya obat ya bisa mengontrol agar tidak terjadi kekambuhan, heeh. tetapi untuk Mengembalikan mengembalikan fungsi semuanya, otaknya atau tadi ke semulanya juga sangat susah ya? sulit ya. Yang penting tetap harus diobati ya seperti Iya, itu ya? tetap yang penting adalah rutin untuk berobat. Oke, Itu. heeh. Kami menghimbau juga ya untuk para pendengar semuanya kalau misalkan ada keluarganya atau mungkin Heeh, tetangganya heeh. yang terindikasi ada depresi Heeh, atau heeh. stres Heeh. gitu ya segera dikomunikasikan. Kalau misalkan tidak bisa ya kita bisa konsul ke pihak yang berwenang di bidang kesehatan. Misalnya ke puskesmas Heeh, misalkan itu heeh, heeh. bisa. Bisa juga. Oke, yang jelas kan apa namanya yang bisa saya ambil ketika ada seseorang dengan gangguan jiwa, apapun itu penyebabnya Iya, masih bisa diatasi lah masih ya. bisa. Ya, masih bisa. Oke. Dan masih bisa sembuh Mm, mm, gitu. mm, mm. Jadi istilahnya masih bisa apa namanya melanjutkan kehidupan ya. Iya, melanjutkan kehidupan sebagai manusia normal. Ada nggak yang bisa akhirnya menikah terus itu sampai Nah, ini salah satu
apa ya Mbak ya, pasien yang berkesan sih sebetulnya bagi saya. Mm-mm. Jadi beliaunya ini cewek Mbak, Mm-mm. perempuan. Mm-mm. Jadi dia orangnya cantik Mbak. Mm-mm. Orangnya cantik, masih Oke. muda. Heeh. Kemudian dia juga mondok. Mm-mm. Dia ngajinya bagus sekali Mm-mm. suaranya. Tetapi dia ingin menikah. Mm-mm. Jadi beliaunya ingin menikah dan mohon maaf ini oleh orang tuanya belum disetujui untuk menikah. Oh. Akhirnya ini yang menjadi pemicu dia Depresi. depresi, Oh. kemudian berlanjut ke gangguan jiwa. Oh ya. Akhirnya beliaunya berobat, Mm-mm. lama-kelamaan berobat, kemudian kondisi stabil, Mm-mm. kondisi normal, tidak terjadi kekambuhan, dan beliaunya sekarang sudah menikah. Oh. Dan menikahnya dengan orang yang normal, maksudnya Heeh. orang yang tidak Tidak ada gangguan gangguan, jiwa, oke. ya. Jadi orang normal dan dia menerima apa adanya. Mm-mm. Kemudian beliaunya menikah, sekarang sudah punya anak dan berkehidupan normal, tapi ya itu tetap konsumsi obat setiap hari. Oh, harus tetap Gitu. minum obat Iya, ya? tetap harus Oke, konsumsi. berarti ya istilahnya yaitu tadi tetap bisa melanjutkan kehidupan ya. Iya, dan aman Mbak itu. Jadi Oh. obat itu kalau misalkan kan beliaunya tadi hamil ya, Mm-mm. sampai sekarang menyusui. Jadi itu kita kondisikan dosisnya. Jadi Oh, kita jadi tetap selalu aman ya itu? komunikasikan Mm-mm. kepada dokter spesialisnya. Mm-mm. Jadi dokter, ini saya ada pasien yang kondisinya hamil. Mm-mm. Ini bagaimana? Ya nanti diturunkan dosisnya, tetapi setiap hari Disesuaikan tetap ya. tetap minum obat gitu. Oke. Wah, ini kita nggak terasa loh Mas, ini sudah jam Iya. jam 4 ini nggak terasa. Memang kalau ngomongkan masalah gangguan jiwa ini lama. Kemarin saya sama Pak Ulum juga gitu. Sampai nggak sadar sudah jam 4 sore. Iya. Oke Mas Adik, ini karena sudah jam 4, ini sebelum kita tutup acara sore hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Mas Sodik terkait materi kita sore hari ini. Monggo Mas Adik. Agak panjang dikit nggak apa-apa Boleh, ya? boleh, Ya, boleh. ya, jadi kalau untuk kegiatan penanganan pada pasien gangguan jiwa ini, sebetulnya yang paling penting adalah promotif dan preventif. Jadi Oke. kalau di FKTP itu cenderung ke promotif dan preventif. Jadi kita mengedepankan promosi kesehatan, penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian ke orang-orang yang terindikasi lebih gampang terkena gangguan jiwa. Jadi kita selalu masuk ke komunitas yang seperti itu untuk melakukan pencegahan agar terjadi gangguan jiwa. Kemudian tindakan kuratifnya yaitu terapi farmakologi. Kemudian kita ada posyandu jiwa Mbak. Jadi ada. di tempat kami itu ada posyandu. Jadi yang sudah terobati dan terkontrol, kita usahakan untuk dilatih kegiatan yang lebih bernilai ekonomi, misalkan membuat apa gitu, membuat telur asin kalau di tempat kami ya, telur asin, kemudian batik dan lain-lain lah seperti itu. Jadi kalau misalkan diberi diberi kegiatan kegiatan lah. itu ya bisa berkelanjutan. Dan terkait tadi saya selalu menekankan yang closing statementnya, kalau yang terakhir kepada masyarakat, kalau memiliki yang lingkungan sekitar atau mohon maaf ada telepon. Iya, tidak apa-apa. Kalau ada terindikasi pasien ya, keluarganya atau lingkungannya terindikasi, itu segera dikomunikasikan. Ada yang menarik diri, kemudian tidak banyak bicara, kemudian misalkan di rumah itu mengurung diri, nah itu segera saja dikomunikasikan. Karena kalau masih awal ya? tahap ringan itu bisa terobati dengan baik dan tidak terjadi ke hal yang lebih berat lagi. Seperti itu. Berarti tetap ya kita sebagai apa namanya seseorang manusia itu tetap harus apa namanya melihat kanan kiri ya sekitar kita. Istilahnya jangan cuek ya. Jangan cuek ya, harus ya gimana ya? Kayak peka gitu loh. Harus peka dengan keadaan sekitar. Jadi seperti Mas Sodik bilang, kalau ada sesuatu yang dirasa oh ini sepertinya kok ada gangguan, ada masalah, kita sebagai tetangga atau mungkin sebagai seorang mungkin masih keluarga ya, kita harus ikut apa yang membantulah, paling tidak kita sarankan ya mungkin ke puskesmas atau mungkin yang lain. Oke, itu tadi ya Sobat Asa FM, menarik sekali. Ini sepertinya masih harus ada lanjutannya lagi. Dan sekali lagi Mbak, tambahan lagi ya, berobatnya gratis. Jadi, oh gratis ya? Iya gratis, tanpa dipungut biaya. Meskipun tidak punya BPJS? Meskipun tidak punya BPJS, itu gratis. Okay. Jadi karena ini program nasional ya, jadi nah itu loh monggo. Sobat. Jadi
kita juga bisa memberitahu, jadi aku nggak punya biaya ini gratis, tenang, ini ditanggung. Ya memang kita tidak menginginkan orang di sekitar kita mengalami gangguan jiwa. Cuman kalau ada yang terindikasi ke sana, kita bisa ikut andil untuk menyarankan supaya bisa lebih ringan, bisa teratasi ya Mas Iya, Sodik ya. iya, iya. Dan itu tadi pengobatannya gratis, sudah dijamin oleh pemerintah, tidak usah khawatir. Wah, kalau kayak gini ya Mas Sodik, ini kedepannya harus saya undang lagi loh ya. Iya, sebenarnya masih panjang. Masih ada Kak, ya, ya. Wah. Ini Kalau membahas ODGJ itu, wah banyak ya. banyak. Ya, Berarti memang harus kita undang lagi nih Sobat ACFM. Harus mau ya Mas Sodik ya. ya diusahakan. Oke, pokok enggak dadak nanti bisa, Iya. bisa ya. Oke, itu tadi ya Sobat ACFM perjumpaan kita dengan Mas Sodik Nur Rahman dari Puskesmas Bajem. Sebelum Ayu tutup, ini Ayu baca dulu yang sudah komen di live Facebook. Ada Mas Haris Heru dari Papar Kediri hadir. Kemudian ada Mbak Mila Karmila, ada Bunda Titi, kemudian ada Mas Taufan Nganjuk hadir. Wah, ini juga biasanya juga tak undang ke sini. Alhamdulillah juga ikut menyimak. Ini saudara seperguruan Mas Sodik ini. Oke, juga ada siapa lagi nih ya? Ada Bunda Titi, ada Pak Gede, ada Mas Aris Heru. Terima kasih Sobat Asa FM sudah bergabung di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan akhirnya Ayu harus pamit undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.